نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في محكمة التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة علي صلى الله عليه بها عشرا. Sidang jamaah Jumat ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal saleh kita, yang dari keduanya itu akan melahirkan ketakwaan di dalam diri kita. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kepada di kehadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa di mana tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat keturunan, tidak lagi bermanfaat tahta, segala macam dunia yang pada saat kita miliki sekarang ini tidak lagi bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat adalah qalbin salim, hati yang lurus, akidah yang benar, agama yang benar, iman yang kokoh, amal yang sahihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada hari tersebut kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang datang dengan hati yang selamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang khatib sampaikan tadi, ada sebuah perintah yang agung, di mana perintah itu bukan hanya dilakukan oleh kita hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah sendiri beserta para malaikatnya, yang kita ketahui bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk suci, makhluk yang senantiasa bertasbih, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun mereka bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya, yaitu berupa rahmat, berupa keberkahan.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Maka orang-orang yang beriman sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan fadilah daripada salawat tersebut. Man shalla salatan alayya, siapa yang bersalawat satu kali kepada aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah pasti akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bayangkan jamaah, 1 kali umpan kita berikan, 10 ikan yang kita dapat. Dan salawat Allah tadi adalah berupa rahmat, berupa ampunan, berupa keberkahan di dalam hidup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, di dalam hidup itu bukanlah jumlah yang kita kejar. Di dunia ini bukanlah jumlah ataupun kuantitas yang kita cari, tetapi keberkahan dari apa yang sudah direzekikan kepada Allah kepada kita jamaah. Betapa banyak orang-orang yang memiliki rezeki yang banyak, harta yang melimpah, tetapi merasa hidupnya jauh daripada ketenangan karena keberkahan tidak sampai kepadanya. Lalu untuk mendatangkan keberkahan itu, salah satu di antaranya adalah dengan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu ada sebuah manfaat yang sangat besar daripada baca salawat tersebut jamaah. Di antaranya adalah pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak lagi ibu mengenal anaknya, anak mengenal orang tuanya, istri mengenal suaminya, ataupun sebaliknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Ini adalah hari di mana kita masing-masing ditentukan oleh apa yang sudah diperbuat ketika masa hidupnya di dunia jamaah. Pada hari itu maka kita membutuhkan syafaat. Maka syafaat yang besar itu nanti adalah datang salah satunya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperuntukkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membacakan sholawat. Bukan seperti yang kita dengar jamaah, ketika ada seseorang yang menginginkan, katakan ingin rumah yang mewah, mobil yang mewah, kemudian salah seorang dari yang lainnya mengatakan, solawatin saja. Kalau ini saja kita yakini di dalam diri kita jamaah, betapa kecilnya fadilah solawat tersebut, betapa remehnya fadilah solawat tersebut. Bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, di mana kita akan mendapatkan pertolongan, syafaat di yaumil akhir nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama Nabi, berdampingan bersama Nabi, mengalirkan darah bersama Nabi, agar kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah kita membaca sholawat, apatah lagi di hari Jumat. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Berbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena sesungguhnya salawat umatku dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku di setiap hari Jumat. Andai kata hari ini kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad,
Hari ini dinampakkan kepada baginda Nabi, fulan telah bersolawat kepadamu, fulan telah bersolawat kepadaku, dinampakkan kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dengan salawat kita, insyaallah kita akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan diberikan syafaat ataupun pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Dan ini yang lebih paling pentingnya jamaah, siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah, nanti di hari akhir aqrabahum minni manzilatan, mereka orang yang paling dekat dengan saya tempatnya di surga. Siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Siapa yang tidak ingin berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Padahal kita tahu surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surga dari surga-surga yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hambanya yang saleh. Oleh karenanya, pilih tempat kita yang terbaik nanti di surga dengan kita memperbanyak sholawat, terutama hari ini jamaah sebagai Sayyidul Ayyam, tuan dari segala hari, untuk kita bersolawat yang langsung Allah tampakkan sholawat kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita melalui hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rahima anfu, ketika disampaikan rahima anfu, menurut orang-orang Arab, kalau dikatakan rahima anfu, itu adalah kecelakaan, kebinasaan karena kebodohannya. Kecelakaan yang sangat tinggi karena kebodohannya. Apa kebodohannya? Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Disampaikan kepadanya, disebutkan kepadanya nama saya, tetapi tidak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak, Allahumma salli ala Muhammad. Biasakan ketika jempol kita mengetik chat kita, mengetik SMS kita yang kita sebutkan di situ nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan menghabiskan kuota bergiga-giga, menghabiskan rupiah berjuta-juta untuk kita menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca chat kita pun mendapatkan pahala karena membaca sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita singkat SAW jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah, ini Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku kepadanya, falam yusalli alayya, akan tetapi orang tersebut tidak bersolawat kepadaku. Jamaah, Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyaklah kita membaca solawat sebagai bentuk daripada dermawannya kita. Karena membaca solawat insya Allah tidak akan memakan biaya jamaah, bahkan tidak juga memakan waktu. Gunakan duduknya kita, menunggu kita seseorang, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Di saat itu tidak mengganggu, baca solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kami sudah mengetahui cara salam kami kepadamu dengan ucapan assalamu alayka atau assalamu alaikum, tetapi kami belum tahu bagaimana cara kami bersolawat di dalam salat kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Solawat yang panjang ini yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Akan tetapi jika jamaah cukup dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu pun tidak mengapa di luar solat kita. Silahkan, yang penting tetap basahi lisan kita dengan kita membaca solawat agar hidup kita menjadi berkah, rahmat Allah turun kepada kita, kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui rendah diri kita, dhaifnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapkanlah salawat. Setelah itu berdoalah sesuka kita mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyenangi hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berharap kepada makhluk, karena siapapun yang berharap kepada makhluk maka akan berujung kekecewaan terhadap dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma shif anna al-bala wal waba wal fasha wal munkar wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.